Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New normal ini sebaiknya kita maknai sebagai benar-benar pengelolaan tata kehidupan baru, bukan kebebasan yang lama tersimpan kemudian menjadi sebebas-bebasnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Karena di berbagai kegiatan, ketika grafik orang yang terpapar corona semakin lama semakin banyak, dengan skala nasional hampir 1.000 lebih setiap harinya, skala ini menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang abai terhadap prinsip ini. Jawa Tengah adalah termasuk peringkat keempat atau peringkat ketiga di antara 5 besar daerah lain. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan yang terkondisi mengkhawatirkan karena termasuk 5 besar. Berbeda dengan daerah istimewa Yogyakarta, daerah yang relatif lebih kecil daripada provinsi yang lain, ini mempunyai kondisi yang lebih baik dari daerah yang tadi kami sebutkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita mempolakan kehidupan ini bisa menjadi lebih tertib. Apalagi kita sebagai pemangku jabatan publik misalnya, kita harus benar-benar menerapkan pola hidup sehat, harus menerapkan pola hidup bersih, bisa menerapkan pola hidup yang tertib. Apabila itu pemimpin, maka harus memberikan contoh pada bawahannya. Apabila sebagai siswa, maka tentu harus memberikan contoh pada teman-temannya. Apabila guru, maka tentu harus bisa memberikan contoh pada murid-muridnya. Bagaimana physical distancing? Tentu harus diterapkan dengan baik karena ada web atau aplikasi yang telah diberikan oleh pemerintah, yakni Bersatu Melawan COVID-19. Peristiwa ini bukan main-main karena ini berskala nasional. Bahkan pemerintah menetapkan bahwa wabah ini adalah menjadi bencana yang besar sebagaimana bencana nasional non-alam atau bencana besar yang disebabkan oleh penyakit. Sebelumnya tidak pernah terjadi apalagi di Indonesia yang notabene terdiri atas 514 kabupaten kota yang sudah terpapar sudah 451 kabupaten, dan ini merupakan sesuatu yang tidak main-main, harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia tentu saja harus menyukseskan program pemerintah yang sedang didengungkan ini. Di dalam beberapa media, baik media sosial, media elektronik maupun surat kabar, tentu sudah ada paparan-paparan yang dibuktikan dengan skala-skala yang sangat-sangat tertib dan sangat-sangat akurat, karena dimulai dari gugus tugas paling bawah sampai dengan skala nasional. Semoga dengan terjadinya proses ini, kita sebagai warga bisa lebih paham terhadap sesuatu dan harus memahami ini sebagai sebuah warning. Sesuatu ini bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi ketika kita abai terhadap hal ini, maka mungkin jiwa kita atau diri kita kuat. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita? Bagaimana dengan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita? Usia 50 ke atas merupakan usia yang rentan terpapar dengan virus ini. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengemban tugas kita. Karena apapun kondisinya, maka segala warga negara berhak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan landasan bahwa kita harus tertib terhadap asas. Kita harus dukung pemerintah untuk bisa menyelesaikan atau memutus penularan COVID-19. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.